jadi kita tahu konsentrasinya sebenarnya yang tidak konsentrasi berarti dia bau. Baik. Tangan di atas semua. Oke. Untuk supaya kita lebih semangat ya toh? Iya. Kita belajar. Tangan di atas semua bisa? Bisa Ibu. Tangan di atas. Tangan di samping. Tangan di depan. Tangan ke bawah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, di sini Ibu minta kesepakatan kita dalam kelas ketika kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi diharapkan kita aktif, begitu ya? Kita aktif dalam kegiatan belajar. Jadi jika ada yang mau bertanya, jadi acungkan tangan saja ya. Jadi supaya terus yang berikut juga penggunaan bahasa. Jadi ketika kita bertanya ya kita menggunakan bahasa yang dimengerti oleh teman, apalagi bisa? Bisa Ibu. Sebelum Ibu masuk ya kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau tanya Ibu. Kira-kira kalian tadi sebelum ke sekolah, kalian langsung datang atau masih rapi-rapi terus siap-siap? Kira-kira sama juga dengan Ibu tadi ke sekolah, siap-siap dulu, lihat Ibu punya muka, lihat Ibu punya rambut, bagian, dan sebagai penampilan dalam nama. Kira-kira itu apa itu sebenarnya? Kira-kira ketika Ibu lihat wajah Ibu cermin, atau kalian itu pasti kok? Kita bercermin, berkaca, badan saya bagaimana, rambut saya bagaimana, seperti itu. Ada? Kira-kira itu apa? Itu kira-kira terjadinya karena apa itu? Perbedaan apa? Tidak rambut saya, ya kenapa ini berbeda dengan si rambut ini? Rambutnya si Melki, misalnya, atau si Tina. Kenapa rambut Tina tidak sama dengan rambut saya? Kira-kira itu perbedaan terjadi karena apa? Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Jika adanya karena apa? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Siapa? Karena adanya keragaman hayati. Jadi materi kita hari ini tentang jadi terjadinya itu karena adanya keanekaragaman hayati. Jadi ada begitu banyak ragam. Jadi Ibu akan catat materi kita hari ini. Keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman ada kata dasarnya di sini ragam. Seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Ragam berarti ada begitu banyak. Jadi ada tidak hanya satu. Berarti ada begitu banyak ragam jenis yang ada. Jadi contoh kalian perhatikan sesuai dengan kelompok ini. Coba menurut, ada tidak perbedaan mulai dari kira-kira Muka. rambut, warna kulit. Itu semua disebut keanekaragaman hayati. Jadi kita Indonesia ini kaya akan keanekaragaman hayati, baik hewan. Jadi kita itu begitu banyak ragam. Jadi kita kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu setelah kita tahu setelah kita membedakan bahwa itu adalah keanekaragaman hayati, di sini kita akan tahu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu bisa lihat yang di sana, di situ bisa lihat di Bisa. Yang pertama mengidentifikasi, menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Tadi kita sudah tahu bahwa kenapa rambutnya si A, si B itu berbeda dengan rambut saya. Itu terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Terus yang kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, perbedaan. Menyebutkan
setelah kita identifikasi perbedaan. Oke, tadi sudah kita jelaskan kenapa warna kulit hitam, warnanya hitam, sedangkan si itu putih karena semua kan ada kerjanya itu karena adanya perbedaan. Terus di sini yang kita mau tahu apa itu keanekaragaman hayati? Apa sih keanekaragaman hayati itu? Ada yang bisa jawab? Oke, Alvin. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. Oke, tepuk tangan untuk sekarang kita masuk lagi yang kedua, kita identifikasi lagi yang mana yang masuk dalam bentuk, yang mana yang termasuk dalam bentuk, apa lagi tadi ciri-ciri lainnya yaitu Afri tadi bagaimana? Selain itu apa lagi Afri? Adanya perbedaan warna, bentuk. Jadi sekarang siapa yang bisa mengidentifikasikan maksudnya di sini bahwa setelah kita menjadi mana sih yang termasuk dalam bentuk, mana sih yang termasuk dalam sifat? Ada? Silakan. Ada? Silakan Angel. identitas keanekaragaman hayati itu ada 3. Oke, apa saja? Ada berapa? 1 tingkat gen. Ada berapa semua? Ada 3. Ada 3. Kira-kira apa saja? 1 tingkat gen. tingkat gen, 2 jenis. 2 jenis, 3 ekosistem. 3 ekosistem. Jadi ada 3 tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Disangka ya supaya nanti jadi bahan untuk kita penilaian harian maupun ujian semester ya. Jadi ada 3 tingkatan dan terus sekali bertahan untuk ini. Jadi ada 3 yaitu tingkatan gen, tingkatan jenis dan tingkatan ekosistem. Jadi ada 3 semua. Jadi yang berikut setelah kita mengidentifikasi kita sudah tahu kok bahwa ada 3 tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Jadi sekarang kita mau tahu siapa yang tahu perbedaan ketiga ini, ketiga tingkatan ini. Ada? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Coba. Oke, silakan Nathan. Gimana Nathan kalau tingkatan gen itu yang bagaimana? Gen adalah perasaan sifat. Oke. Jenis adalah jenis keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terdapat. Oke, kalau ekosistem? Ekosistem menunjukkan keanekaragaman hayati yang terjadi dalam ekosistem yang memiliki komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan biotik. Oke, jadi tingkatan gen itu adalah tingkatan pewarasan sifat dari induk kepada keturunannya. Itu yang disebut dengan gen. Terus sekali tertawa untuk Nathan. Oke, baik. Setelah ini kalian sudah mengetahui pengertian dari keanekaragaman hayati. Terus yang kedua kalian sudah mengidentifikasikan. Terus yang ketiga sudah membedakan mana itu gen, jenis dan ekosistem. Dan kita lebih dalam lagi, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Masih ingat kelompok lama dong? Kelompok lama sudah yang kita pakai. Jadi tidak usah lagi kita ganti dari kelompok. Jadi kelompok lama sudah yang kita pakai. Jadi Ibu akan membagikan LKPD. Jadi di situ kalian mengamati keanekaragaman tersebut. Jadi mana sih yang masuk dalam gen, mana sih yang masuk dalam jenis, mana sih yang masuk dalam ekosistem. Jadi Ibu akan bagikan gambar. Tugasnya kalian di situ mengamati gambar tersebut. Jadi setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Bisa? Bisa. Ibu akan bagikan. Kelompok 1. Sudah Ibu. Masih semangat? Masih Ibu. Jangan sampai tidak semangat lagi. Semangat ya? Iya Ibu. Jangan selesai dipercepat sedikit.
kasih. Oke, sambil menunggu kelompok 3, silakan kelompok berapa yang mau tampil dan mau gambar nomor berapa? Silakan. Kelompok mana? Silakan. Ayo maju, jangan malu-malu. Oke, silakan. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oke, kira-kira kelompok 2 mau presentasikan gambar nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke, silakan. Di situ bagaimana pertanyaannya? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembelajaran materi waktu dan kesempatan saja. Oke, silakan. Berbagai macam jenis kacang termasuk karena masing-masing dapat dibedakan berdasarkan ciri fisik seperti ukuran batang atau ada yang tunggal dan pendek. Kebiasaan hidup. Sebentar. Di situ ada gambar apa nomor 2? Kacang. Kacang jenis-jenis kacang. Jadi di situ kalian sudah mengenal ya. Jadi tentukan masuk dalam keanekaragaman apa? Kira-kira di situ. Dan berikan penjelasannya. Kira-kira bagaimana kelompok 2? Dari hasil pengamatan bahwa gambar nomor 2 itu masuk dalam tingkatan apa? Keanekaragaman hayati. Hayati pada tingkat jenis ya? Nah, dijelaskan. Kenapa dia masuk dalam tingkatan jenis? Kenapa tidak kenapa tidak khususnya? Kira-kira kelompok 2 bisa menjelaskan penjelasannya? Karena masing-masing dapat dibedakan berdasarkan ciri fisik seperti ukuran batang atau ada yang tunggal dan pendek, kebiasaan hidup atau tumbuh tegak atau merambat, bentuk buah, bentuk biji, warna biji, jumlah biji, serta rasa yang berbeda. Oke, bisa lebih perjelas lagi sedikit, bisa diulang sedikit tentang penjelasannya macam ulang ini. Bagaimana mulai dengar tidak penjelasannya? Kurang ya. Jadi penjelasannya karena masing-masing dapat dibedakan berdasarkan ciri fisik seperti ukuran batang atau ada yang tunggal dan pendek, kebiasaan hidup atau tumbuh tegak dan atau merambat, bentuk buah, bentuk biji, warna biji, jumlah biji, serta rasa yang berbeda. Oke, betul sekali. Jadi gambar nomor 2 itu masuk dalam tingkatan jenis. Oke, teman-teman untuk kelompok 2. Oke, kita silakan duduk sudah. Nah, terima kasih. Kita pilih nomor dulu. Oke, semangat lagi. Kesini lagi ya. Silakan. Kesini lagi ya. Silakan. Kelompok 1. Mau gambar nomor berapa kelompok 1 menurut kalian? Nomor 1, gambar nomor 1 silakan. Selamat siang teman-teman. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mempresentasikan hasil diskusi. Saya persilakan teman saya kembali. Oke. Silakan. Baca materi. Kira-kira gambar nomor 1 itu masuk ke dalam tingkatan apa? Kira-kira dan mengapa? Silakan. Termasuk keanekaragaman tingkat G. Oke. Karena walaupun bunga mawar memiliki warna yang macam-macam, tetapi ada dalam satu variasi atau susunan dalam satu spesies. Oke, betul sekali. Jadi, ya walaupun terdapat berbagai macam warna dari bunga tersebut, tetapi berada dalam satu spesies, yaitu spesies bunga mawar. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Terima kasih untuk berikut terakhir. Silakan. Dan dimiliki ciri khusus hewan yang tidak sadar seperti beruang kutub, pinguin, lumut-lumut. Oke, terima kasih. Jadi gambar nomor 3 itu masuk dalam tingkatan Ekosistem. Karena di situ memiliki komponen apa? Di situ ada abiotik dan biotik. Jadi ada 2 komponen, ada komponen abiotik dan komponen Biotik. Jadi tepuk tangan untuk kamu. Oke, masih semangat? Sampai tidak semangat lagi. Jadi terima kasih untuk setiap presentasi kelompoknya, penyampaian materinya. Jadi sudah sangat bagus sekali. Jadi antusiasnya kalian kerjasamanya itu bagus sehingga
Iya dong? Iya, Ibu. Jadi ibu yang berikut, ibu lihat ini macam masih lemah-lemah begitu, masih kurang semangat. Jadi bagaimana kalau kita ice breaking lagi satu kali? Bisa? Bisa. Di sini ice breaking lagi. Langsung. Jadi ice breakingnya di sini tinggal kalian itu menyusun kalimat saja, sambung kata di sini. Jadi sambung kata, misalnya di sini ibu nanti ibu pandu. Contohnya kita ambil makhluk hidup, contoh makhluk hidup. Contohnya hewan di sini ibu ambil contoh kerbau. Berarti objek yang terakhir itu apa? Jadi kalau yang berikutnya itu yang sambung sudah. Itu awalan itu nama hewan apa? Dan sebagainya. Contohnya Kuda. silakan. Nanti sebentar ketika ibu tunjuk atau ibu yang pandu di sini, jadi siapa yang ibu tunjuk, dia juga yang akan menunjuk hewan itu. Dia pilih, jadi acak ini, jadi bersiap-siap konsentrasi. Bisa? Bisa, Ibu. Kalau tidak konsentrasi berarti bau. Konsentrasi. Bisa kalau Nando sama ini konsen? Bisa, Ibu. Bisa, oke, silakan. Nah, ibu akan pandu di sini, tinggal kalian sambung kata. Supaya kita lebih semangat. Udah, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bisa, Ibu. Oke, ibu mulai pandu. Tinggal kalian sambung kata ya. Iya, Ibu. Contoh tumbuhan. Jadi ibu kalau sudah lempar kertas sebentar. Hewan di sini kita ambil contoh makhluk hidup itu hewan. Jadi ibu lempar kertas ini mana yang ibu kena itu sudah ya sambung kata berikut. Jadi kalau sudah salah berarti ada Hukuman. bisa. Bisa. Terima atau tidak? Terima. Jadi ibu ambil nama hewan di sini kuda. Nah, Kami silakan. Anjing. Anjing, maka ambil kertasnya, kasih lempar ke sama. Apa? Ambil rakitnya. Ambil kertasnya. Akhirannya A, sayang. Oke, silakan. Mana lagi lempar? Siap. Jadi apa tadi anjing ya? Jadi terakhirnya G. harimau. G, terakhirnya G. Bagaimana? Kasih hukuman tidak? Joget, Ibu. Joget di sini, joget, Ibu. Hukuman apa? Joget, Ibu. Berikut lagi. Berikut. Silakan. Angel apa? Harimau. Oke, lempar lagi Angel. Apa Andre? Ular. Oke, silakan ambil lempar Andre. Ya, oke, silakan ambil. Apa? Rusa, oke, ambil. Satu lagi. Silakan. Ayam, oke, lempar. Macan. Macan, oke, silakan. Sambung kata. Naga. Oke, lempar lagi. Supaya kita lebih semangat. Lebih semangat. Ayam. Ayo, oke, sudah. Lempar lagi nih satu kali lagi supaya kita stop. Ya, oke. Asep. Ayam. M. Sudah. M tadi. Macan. Ada. Sudah tadi disebutkan, silakan. Boleh. Oke, silakan. Cukup tidak? Oke. Siapa lagi? Silakan. Jadi baik ya, setelah kita melakukan aslinya, biasanya kalau kita sudah SD pasti kita lebih semangat. Oke, jadi di sini setelah kita pelajari dari awal bahwa kenapa bisa ada tuh keanekaragaman hayati itu karena adanya perbedaan bentuk, ukuran, sifat dan ciri-ciri lainnya. Masih ingat tidak? Kenapa terjadi adanya perbedaan warna kulit? Karena adanya keanekaragaman Karena adanya keanekaragaman. masih ingat ada berapa tingkatan secara umum memang tingkatan organisasi itu dari yang terendah kepada yang tertinggi. Tetapi di sini ada berapa tingkatan dalam keanekaragaman hayati? 3. Ada? 3. Jadi ada yang disebut dengan tingkatan G. Ladies. yang kedua, Ladies. yang ketiga,
Kira-kira apa tadi? Keanekaragaman hayati. Masih ingat kelompok 1? Apa kelompok 2 keanekaragaman hayati? Masih. Silakan. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan bentuk jumlah, tekstur penampilan dan sifat-sifat lainnya. Penampilan. Oke, itu yang disebut dengan keanekaragaman. Kita sudah mengamati beberapa gambar. Jadi ada 3 gambar di situ. Jadi gambar yang nomor 1 yaitu dengan berbagai macam gambar. Apa nomor 1 tadi? Bunga mawar. Jadi kalian tahu tidak ada berapa warna dari bunga mawar? Jadi ada bermacam? Dari warna merah, Putih, warna putih, kuning, merah. Apa lagi? abu, Apa lagi? warna hijau. Apa lagi? Warna ungu ada juga, warna biru ada. Jadi di situ tidak hanya satu warna. Berarti itu sudah masuk dalam keanekaragaman. Itu contoh penggunaan keanekaragaman hayati. Jadi tidak hanya satu, jadi ada itu macam. Jadi yang ibu sudah jelaskan tadi. Jadi ragam berarti bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu saja di situ, tapi lebih dari satu. Oke, yang berikut lagi tadi sudah dijelaskan pengertian tingkatan. Jadi yang berikut lagi gambar nomor 2. Kacang, Berbagai macam jenis kacang. Jadi masuk dalam tingkatan apa nomor 2? Jenis. Jadi kita lihat saja. Karena tidak kalian akan ini kacang, sayur kacang atau bubuk kacang, karena tidak ada. Jadi kita bisa membedakan di situ mana kacang warna merah dengan warna hijau, warna apa lagi kacang? Warna putih. Jadi kacang juga berbagai macam. Tetapi yang membedakan di sini adalah bentuk tubuh dari kacang tersebut. Jadi ada yang tumbuh gambar, ada yang tumbuh tunggal. Jadi rasanya pun pasti berbeda. Berarti itu masuk dalam jenis. Yang terakhir ekosistem. Ada ekosistem, tundra, apalagi padang pasir, apalagi hutan, hujan tropis. Itu masuk dalam ekosistem, tingkatan ekosistem. Dengan memiliki ciri-ciri khusus di wilayah atau daerahnya masing-masing. Yang pasti kalau daerah kutub itu berarti hewan-hewan tertentu atau tumbuhan-tumbuhan tertentu yang hidup di daerah ekosistem. Kalau di padang gurun juga seperti itu, ada tumbuhan, ada hewan juga. Contoh kayak di kutub itu ada beruang kutub, ada pinguin. Tahu tidak pinguin? Pinguin itu hidup di daerah kutub. Itu adalah contoh-contoh ekosistem yang hidup di daerah dan memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi berbeda juga dengan yang hidup di daerah lain. Bisa ini? Bisa, Ibu. Kalau sudah demikian, kita sudah tahu apa itu keanekaragaman hayati, apa itu tingkatan-tingkatannya, perbedaan. Ibu mau tanya lagi, jangan sampai sudah lupa perbedaan dari ketiga tingkatan tadi. Oke, silakan. Apa itu gen tadi? Gen. Tingkatan gen adalah sifat. gen adalah Pewaris sifat. Atau tingkatan pewaris sifat. Terus yang kedua, jenis adalah Yang keragaman menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup. oke. Coba diulang, siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab ini? Jenis keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup. Yang terdapat pada Makhluk hidup. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang bisa? Jenis dan ekosistem, apa itu ekosistem? Kira-kira? Siapa yang bisa? Variasi yang terjadi dalam berbagai ekosistem yang memiliki komponen biotik dan abiotik. Siapa itu Ernia? Silakan Ernia, coba dibaca ulang ibu dulu adalah bahwa ekosistem adalah Keanekaragaman hayati yang terjadi dalam berbagai ekosistem yang memiliki komponen biotik dan abiotik. jadi ada 2 komponen di dalam ekosistem, yaitu ada komponen abiotik dan biotik. Kira-kira yang termasuk dalam abiotik apa saja? Dan apa yang abiotik? Benda lain? Abiotik berarti benda lain
Benda tidak dan biotik adalah benda hidup. Ada dua komponen dalam ekosistem tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah demikian, minggu depan kita akan penilaian kalian khusus materi ini. Bisa? Bisa, Ibu. Ibu akan kasih tugas. Tugasnya itu nanti kalian lihat di halaman 10. Jadi nanti buka LKS-nya masing-masing, lihat halaman 10, ada tugas di situ. Ada 20 nomor. Bisa dikerjakan? Bisa, Ibu. Oke. Kalau sudah seperti itu, sampai di sini dulu untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan ya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan, dan ingat minggu depan seperti ini lagi ya. Iya. Jangan lagi ada yang tinggal, kecuali kalau memang sakit ya. Iya, Ibu. Masih bisa ya. Jadi tolong dikerjakan tugasnya, dan ingat minggu depan kita akan penilaian kalian. Jadi dipelajari apa yang kita sudah pelajari hari ini. Itu semua yang akan keluar nanti di penilaian kalian. Dan tugas-tugasnya tolong diselesaikan. Jadi materi ini tolong dicatat juga supaya menjadi bahan untuk kalian ujian nanti. Bisa? Bisa, Ibu. Kalau sudah demikian, Ibu akan akhiri pelajaran ini dengan kita berdoa. Sebelum berdoa kita menyanyi satu lagu dulu, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Tahu? Tahu. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur apa yang kita sudah belajar. Bisa? Bisa bersyukur kepada Tuhan. Bisa? 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, teman-teman. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, semoga itu menjadi bermanfaat untuk kita. Jadi sebelum kita kembali ke dalam rumah kita masing-masing, mari kita menutupnya dengan doa. Jadi Ibu akan memimpin doa ini dalam ajaran agama Protestan. Mari kita satu hati untuk kita berdoa. Kita berdoa. Seperti itulah ungkapannya. Haleluya.